Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ya, Bu. Wilfrida. Semangat pagi, Wilfrida. Ngantuk kok? Ya, kemarin kita udah merdeka ini ya, merayakan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Harus semangat itu harus tetap kita jaga, ya. Sebagai siswa, sebagai guru, itu kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita itu dengan semangat belajar ya, Wilfrida ya. 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 Kemarin aja kita merdeka, Bu. Ya. Hari ini gimana? Kita memperingati, jadi setiap tahun kita, setiap hari, setiap waktu kita harus tetap menjaga semangat kemerdekaan itu ya, Khairul ya. Ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita harus mengawalinya dengan berdoa, karena kita sudah bersyukur ini bisa dihidupkan tadi pagi setelah kita tidur panjang di tadi malam ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, Ibu pimpin semuanya. Mari kita sama-sama berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa mulai. Oke, berdoanya selesai. Nah, Ibu lihat ini sepertinya hadir semua ya. Atau ada yang tidak kelihatan di kelas kita ini? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Syukur ya. Ya, kita bisa saling bertatap muka pada kesempatan ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita setelah kita berdoa tadi, sekarang Ibu minta beberapa siswa untuk mengucapkan satu kata positif. Nah, semoga kata-kata positif ini menular ke teman-teman yang lain ya. Ya, silakan mikrofonnya diaktifkan mungkin dulu ya. Ya, Widya, satu kata positif Widya hari ini. Apa ya, Bu ya? Ya, semoga hari ini berjalan dengan baik. Itu 4 Widya, satu kalimat. Satu aja Widya. Bahagia, Ibu. Saya mau nambah pokoknya kita harus tetap senyum. Luar biasa. Wayan, bahagia. Wasti. Fokus Wasti. Satu kata positif. Hebat. Hebat, ya. Iswari, 2 kata positif. Sangat senang. Ya. Semoga ini bisa mengawali pembelajaran kita dan baik ya. Karena ini jam terakhir, ya, pelajaran terakhir. Oh ya, pelajaran kita hari ini pelajaran apa ya? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Pelajaran kita ini sekarang kita pelajaran apa? Biologi, Bu. Biologi, Bu. Ya, Anda fokus Wilfrida ini ya? Atau lupa sama Ibu ini, Ibu Yuli mengajar biologi Wilfrida. Oke, baik. Ya, masih ingat materi kita kemarin di bab tentang metabolisme yang pertama, pertemuan pertama di bab metabolisme kemarin kita membahas tentang apa ya, Wasti? Tentang enzim. Nah, di dalam enzim kemarin kita membahas apa ya, Wasti ya? Aduh, saya tidak ingat lagi, Ibu. Cara sifat-sifat Enzim. Sifat enzim, Bu. Sifat-sifat enzim. Ya. Cara Wayan. kerja enzim. Ya, betul. Cara kerja enzim. Yang terakhir. Atau berfungsi Khairul. sama- Faktor. Betul, Iswari, betul. Kita kemarin sudah mempelajari tentang enzim, ya, sifat, kemudian faktor yang mempengaruhi cara kerjanya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan sebenarnya ya pembahasan tentang enzim ini. Hanya saja kita akan melakukan praktikum. Nah, untuk menguatkan materi yang sudah kita dapat kemarin, hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum. Ya, kegiatan praktikumnya ini adalah tentang enzim katalase pada hati ayam. Nah, dulu waktu kelas 11, kalian kan pernah belajar tentang sistem organ kan ya? Nah, hati itu, nah Wilfrida nih,
Wilfrida Walujami. Hati itu perannya dulu itu waktu kalian belajar di kelas 11 tuh gimana itu? Perannya untuk mencintai atau apa? Hati. Wilfrida. Ada peran ya terkait pelajaran biologi ya, Wilfrida. Jangan perasaan, Wilfrida. Hati itu saling mencintai, Bu. Lagi kasmaran, Wilfrida ya. Di sistem organ dulu waktu kita belajar sistem organ di sistem pencernaan kan, ya hati itu kan ada perannya tersendiri. Ada yang masih ingat kah pelajaran 1 tahun lalu? Makan racun, Bu. Oh betul sekali. Menghasilkan empedu, Ibu. Apa? Menghasilkan empedu. Ya untuk apa itu terus? Hah? Tadi dibantu sama Iswari tadi. Oh, Menetralkan. menghasilkan empedu untuk menetralkan racun. Iya betul. Nah sekarang ternyata di dalam hati itu bagaimana sih cara dia menetralkan racun? Ada enzim. Ada enzim yang membantu hati itu untuk menetralkan racun. Nah, berdasarkan pelajaran kita yang kemarin, kira-kira kerja enzim ini kan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apakah nanti ketika kita praktikum, ada pH, ada suhu, itu akan mempengaruhi kerja enzim atau tidak? Kira-kira. Ya, ada ya. Cuman kita akan lihat nanti bagaimana sih faktor itu bisa mempengaruhi kerja enzim. Ya kita lihat ya. Nah, dengan mempelajari dengan kita melakukan kegiatan praktikum pada hari ini, ya kita kan tadi hati itu bisa menetralkan racun ya. Nah, aduh, ini suara kelas sebelah ini aneh sekali ya. Semoga tidak mengganggu kelas kita ini. Oke, baik. Ya, semoga dengan kita belajar pada hari ini, kita jadi bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita karunia berupa hati yang bisa membantu kita, tubuh kita menetralkan racun. Nah, dari praktikum ini semoga kita nanti tahu ya, ternyata ini loh faktor yang mempengaruhi kerja enzim di hati saya, gitu ya. Ya, jadi pelajaran kita hari ini tujuannya adalah untuk kita melakukan percobaan praktikum. Kita mengetahui faktor yang mempengaruhi kerja daripada enzim katalase nanti, dan terakhir nanti menyusun laporan praktikum. Baik anak-anak, kegiatan kita pada hari ini ada dibantu dengan model TPS namanya, Think, Pair, Share. Ya, nanti Ibu akan menampilkan video ya. Yang sebenarnya kan kita ini harusnya praktikum di lab anak-anak. Hanya saja lab kita ini terbatas bahan-bahannya. Nah, lagian kita juga sedang Zoom. Jadi kita akan memanfaatkan lab virtual, lab maya untuk kita praktikum pada hari ini. Nah, Ibu akan menampilkan video di mana sebenarnya praktikum ini dilaksanakan. Aslinya itu kayak gimana? Nah, Ibu akan tunjukkan itu, baru kemudian kita akan coba di lab maya. Ya. Ibu share screen dulu ya. Nanti mohon diperhatikan videonya karena ini yang sebenarnya kita bisa lakukan ketika kita fasilitas di lab ada dan kita bisa bertatap muka. Oke, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Semoga ini bisa mendukung ya sinyal dan suaranya. Bismillah. Dengar kok? Tidak, Belum, Ibu. Ibu. Tidak terdengar. Belum ada suara. Oke, baik. Speakernya Bu mungkin belum besar. Ya, silakan volume di perangkatnya dibesarkan. Tidak kedengaran Ibu.
Bagi linknya aja, Bu. Oh iya, Ini kita suaranya mungkin ini, Bu. gimana? Ada speakernya ini mungkin belum dibesarin. Oh ya, Ibu bagi link aja kalau gitu ya. Ya, Bu. Nanti kalian saksikan itu adalah praktikum yang sebenarnya yang harusnya kita lakukan dengan hati ayam. Ya. Oke, baik, Ibu akan kirimkan linknya. Ya, sudah. Nanti cek di grup biologi ya. Oke, baik, silakan Ibu beri kesempatan untuk menonton karena itu video berdurasi singkat. 2 menit saja untuk menyaksikan video itu. Silakan. Ya, Hairul sepertinya sudah selesai menonton ya. Oke, baik. Setelah kita menonton tadi, Wilfrida. Ya. Ya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran walaupun mengalami kesulitan di pandangannya Wilfrida. Baik, hari ini setelah kita menonton tadi, yang kedua kegiatan kita adalah pair atau berpasangan. Ya, Ibu coba nanti duduk bersama pasangannya masing-masing, itu Hairul bersama Tere, ya, Pasti dengan Putu, Wayan dan Iswari, Wilfrida dengan Marta Widya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD terkait dengan percobaan praktikum kita di dunia maya. Oke, Ibu share dulu LKPD-nya. Sudah duduk dengan pasangan masing-masing? Sudah, Bu. Bagus. Ya, jadi nanti ketika mengerjakan kegiatan praktikumnya, yang perlu diperhatikan pertama adalah mengikuti petunjuk praktikum, ya. Nah, nanti alat dan bahan yang harus disediakan adalah 5 tabung reaksi, pipet tetes dan seterusnya nanti mengikuti di lab virtual itu. Yang jelas nanti harus disiapkan 5 tabung reaksi. Kemudian melakukan langkah kerja yang disesuaikan dengan tabel hasil pengamatan yang seperti Ibu tampilkan ini, yaitu tabung yang pertama diisi ekstrak hati dan H2O atau hidrogen peroksida. Kedua, ekstrak hati dan HCl ditambah H2O. Yang ketiga, ekstrak hati ditambah cairan NaOH dan H2O2. Keempat, ekstrak hati dan H2O2. Nah, tapi suhunya diatur nanti sesuai dengan petunjuk praktikum ya, suhu panas di 80 derajat Celcius. Dan tabung terakhir itu dikondisikan suhu dingin, itu minus 10 derajat Celcius. Nah, dari perlakuan ini nanti kalian melakukan cek gelembung gas. Apakah terbentuk gelembung nanti di masing-masing tabung reaksi, kemudian cek juga bara api atau kadar oksigennya. Apakah bara apinya menyala atau tidak, ya. Nah, kemudian di lembaran terakhir ada diskusi terkait dengan kegiatan praktikum kalian. Oke, baik. Nah, cara masuk ke lab virtualnya adalah di LKPD kalian mengklik ya. Nah, ini kalau pakai komputer kalian kontrol dulu, klik kontrol baru klik linknya. Kalau pakai HP nanti otomatis bisa diklik. Oke, baik. Ibu klik dulu ya.
Ibu mau menunjukkan bagaimana tampilan lab mayanya. Terlihatkah? Oh, belum, Ibu. Belum, Belum? Ibu. Oke, baik. Ibu share ulang. Nah, ini Ibu akan tunjukkan tampilan di lab maya. Karena ini pertama kalinya kita praktikum menggunakan lab virtual ya. Nah, nanti pertama kalian masuk ke lab maya akan ada langsung 3 tabung reaksi. Nah, di percobaan kita membutuhkan berapa tabung reaksi tadi, Wayan? 5, Ibu. 5. Berarti kita harus menambah ya tabung reaksinya. Cara menambahnya adalah klik ya tanda plus yang ada di katalog di sampingnya ya. Tambah. Nah, jadi 4. Klik lagi. Nah, jadi 4 begitu juga. Ya, nanti ketika ingin meneteskan H2O2, klik di sini dulu ya. Ya, klik H2O2. Kemudian pindah ke tabung yang mana yang akan kita teteskan. Ingat berapa tetes, nanti dilihat di petunjuknya. Kemudian jika ingin mengganti cairan atau menambah cairan, klik yang ada di tambah senyawa. Ya. Nah, untuk nanti misalnya di tabung reaksi keempat, kita akan melakukan perubahan suhu. Berarti kita harus atur suhunya dulu. Tadi suhunya 80 derajat Celcius. Berarti kita geser ke kanan suhunya ini. Sampai 80 derajat Celcius. Nah, ini, oh maaf, ini untuk tabung 1 ya. Untuk tabung 4 kita ke bawah. Nah, di sini. Kita atur suhunya sampai 80 derajat Celcius. Mana dia? Nah, untuk tabung 5 nanti diatur juga suhunya minus 10 derajat Celcius. Bisa dipahami atau masih bingung dengan lab virtual ini, anak-anak? Paham, Bu Guru. Sudah dipahami, Bu. Oh iya, ingat ya, nanti cek kadar oksigennya itu menggunakan ini ya, kolom dialog yang oranye, cek kadar oksigen. Coba Ibu cek. Nah, akan muncul ceritanya ini adalah lidi untuk mengecek bara api. Nah, nanti kalian masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, ingat nanti yang perlu diingat adalah pipetnya harus diletakkan di atas tabung reaksi. Kalau tidak diletakkan di atas tabung reaksi, dia tidak akan keluar cairannya. Tidak akan masuk maksudnya, masuk ke dalam tabung reaksi. Jadi harus ditaruh di tepat di atas tabung reaksi. Oke, kalau Guru, gimana? coba. Ini coba tabung reaksi 1 ya. Ya. Nah, kalau mau diteteskan cairannya, tinggal klik yang pipetnya di atas itu, yang hitam. Contoh, ya, hidrogen peroksida. Nah, kenapa ini begini? Karena tabung reaksi tadi kita atur 80 derajat Celcius. Nah, untuk di LKPD kita yang sudah kalian terima tadi, di tabung 1 itu harusnya derajat suhunya berapa ya? Suhu ruangan yaitu 25 derajat Celcius. Ingat, ini dicek juga nanti tabung 1 itu suhunya 25. Yang berbeda hanya di tabung 4 dan 5 yaitu 80 derajat Celcius di tabung 4 dan tabung 5 itu minus 10 derajat Celcius. Nah, begitu. Sudah bisa untuk melakukan praktikum? Coba dicontoh 1, Bu Guru. Oh iya, baik. Tabung 1 aja mungkin, Bu Guru. Lihat baik, bara baik. apinya, Bu Guru. Lihat bara apinya. Oh iya. Kita lihat ini ya, coba di tabung 2. Oke, kita cek dulu tabung 2 udah kondisi normal. Kita pencet ya. Kita teteskan 2 tetes hidrogen peroksida. Nah, kita amati. Apakah timbul gelembung? Nah, nanti kita isi di tabel pengamatannya. Kalau banyak, kasih 3, tanda plus. Kalau tidak ada, minus. Nah, ini banyak, berarti nanti diisi. Kemudian kita cek kadar oksigennya.
Iya, kita lihat. Oh, ternyata kadar oksigennya ini kalau menyala, ceritanya kan ini bara api. Kalau menyala berarti bara apinya menyala, ada gas di situ. Nah, gas itu adalah gas oksigen. Nah, ini dipahami sampai sini? Ya, ini seperti kita main game ya. Jadi kalian coba masing-masing nanti di tabel 1, tabung reaksi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kondisi tabung masing-masing diikuti sesuai petunjuk, yaitu tabung 4 suhunya 80 derajat Celcius, tabung 5 minus 10 derajat Celcius. Tabung 2 diisi dengan HCl, ditambah HCl. Tabung 3 diisi ditambah dengan NaOH. Nah, demikian penjelasan Ibu. Silakan kalian coba masing-masing bersama pasangannya. Ya, cukup 1 HP kalau hanya memang untuk satu kelompok. Oke, silakan. Waktunya sekitar 20 menit untuk praktikum. Silakan. Wilfrida, ingat pasangannya tadi siapa? Sama Marta ya? Marta Widya. Ya, Ya, sekaligus nanti di LKPD-nya dilengkapi diskusinya itu bersama pasangannya masing-masing. Ya, Bu. Wasti, ada kesulitan, Wasti? Habis kuota, Bu Guru. Hairul habis kuota. Hairul, Iya. nah coba pakai HP-nya Tere itu Hairul. Iya. Ya. Ya. Gitu. Tere ada kuota, Tere? Saya habis kuota, tapi teman saya Pak Putu ada cari. Bisa bantu tethering ya. Iya, Bu. Semangat Maria Teresa. Ada kesulitan, silakan acungkan tangan ya. Jangan acungkan bendera putih, tapi acungkan tangan. Kita tidak boleh menyerah ini. Kita masih ingat suasana kemerdekaan. Ya. Saya masih aman, Bu, sama Iswari. Bagus. Cukup ya? Cukup semuanya? Halo, senyap ini? Cukup, Ibu. Cukup? Wah, aman? Wayannya masih aman ya? Aman. Aman, Bu. Ya, Wasti. Wasti sudah aman praktikumnya? Sebentar, Ibu. Iya, diselesaikan ya. Wilfrida. Sudah, Bu. Bagus. Saya dengan Widya sudah, Bu. Ya. Hairul. Iya, Wasti itu, Bu. Dia kerjakan PR yang lain kayaknya. Tidak, Ibu. Ini saya pusing lihat rumus kimia yang begini banyak nih, Ibu. Pelajaran lain memang itu berarti di... Bukan, Ibu. Kan ini yang untuk enzim katalas, hidrogen peroksida. Ini kalau taruh ke ekstrak hati, mengubah H2O2 menjadi H2O. Ini saya masih pusing dengan reaksi kimia. Iya. Ibu.
Ya, dilihat pelan-pelan. Jangan dibuat stres. Wasti, Putu dibantu itu pasangannya Putu Wasti. Ya, Hairul pasangannya Teresia. Jangan perhatikan kelompok lain, Hairul. Fokus sama pasangannya. Iya, tadi Bu Arta dia pergi. Arta Ya. Putu dibantu itu, Wasti ya. Iya Ibu, kita sama-sama pusing ini Bu. Ya, baik. Emang kelompok Hairul ribut sekali, Bu. Kami tidak konsentrasi, Bu. Ya. Kelompoknya Wilfrida juga ribet, Bu. Berarti kalian ini sudah saling sangat mengenal satu sama lainnya ya. Suasana kelas kalian memang hangat sekali. Oke, baik. Sudah Wasti? Sudah selesai rumusnya? Sudah ya, Putu ya? Oke, baik. Sekarang kita ke tahap pembelajaran yang ketiga, yaitu share. Ya, waktunya kita share apa yang sudah kita kerjakan di LKPD tadi. Walaupun pusing, kita sampaikan saja sebisa kita yang bisa kita lakukan. Nanti kita saling bantu. Kalaupun Ibu tidak bisa bantu, nanti kita cari bantuan di luar kelas kita. Ya, baik. Untuk LKPD pertama, Ibu tampilkan dulu LKPD-nya. LKPD. Soal pertama. Nah, soal pertamanya silakan Ibu minta kesediaan dari kelompok Hairul ya. Kelompok Hairul. Iya, Bu. Teresia, silakan. Ya, yang nomor 1, Bu. Iya, nomor 1 atau A Dalam itu. percobaan enzim katalase yang telah dilakukan pada laboratorium virtual tersebut, bahan apa yang berperan sebagai substrat? H2O2, Bu. Wah, Mengapa luar dalam biasa. percobaan ini digunakan? Belum, Bu. Mengapa dalam percobaan ini digunakan substrat tersebut? Karena substrat ini ada di dalam hati, Bu ya. Oh, luar biasa. Hairul berarti mendengarkan pembukaan Ibu dengan baik tadi ya. Wow. Iya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Hairul dan Teresia. Oke. Terima kasih, Bu. Kemudian kita ke LKP soal kedua. Itu. Nah, sebelum soal kedua Ibu lupa tadi ya. Harusnya kita harus mengembalikan fokus kita ini ya. Tapi tidak mengapa lah. Kita lanjutkan ke soal kedua. Yaitu kelompok Wasti dan Putu. Silakan Wasti dan Putu. Siapa yang mau share ini hasil pekerjaannya? Wasti kok? Ya, boleh. Jadi gelembung-gelembung yang timbul akibat reaksi enzim katalase dengan H2O, gelembung-gelembung itu menandakan bahwa enzim katalase bisa mengubah H2O2 menjadi H2O. Ya. Lalu reaksi kimia yang terjadi adalah H2O2 akan menghasilkan H2O berdua. Benar ya Ibu ya, itu dari kelompok kami. Ya, suaranya terganggu ya, tapi samar-samar Ibu dengar ya bahwa gelembung-gelembung tadi adalah ya oksigen ya, akibat reaksi daripada mana? Benar, Bu. Saya juga begitu jawabnya, Bu. Maaf, sinyal Ibu ini terganggu ini. Gimana, Herul?
mikrofonnya Hairul. Ya. Gimana Hairul? juga menjawab Ibu. Benar kayaknya. Maaf Ibu, kami punya jawaban itu menandakan adanya O2. Ya, betul itu. Ya, gelembung itu adalah hasil dari reaksi H2O dengan enzim katalase. Ya. Jadi reaksinya udah disebutkan Wasti, walaupun pusing ternyata bisa dijawab Wasti. Ya, menghasilkan H2O dan O2 oksigen yang dibuktikan dengan adanya bara api tadi ya. Oke, kelompok lain. Wilfried, mau menanggapi kok kelompoknya Wasti ini? Atau sama? Tidak menanggapi, Bu. Kami juga sama dengan Widya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan C dan D, nah sekarang Ibu mau tes ini konsentrasinya. Ini sudah geser kiri, geser kanan ya duduknya ya, karena jam terakhir ini. Ya, oke baik. Sekarang ikuti Ibu ya. Taruh dua telunjuknya di depan wajahnya. Ayo Hairul. Apa ini Bu? Kita mau percobaan Bu ya? Kenapa? Mau Ibu ngapain? mau- Mau percobaan? Ice breaking, Hairul. Oh iya. Ibu mau mengembalikan ruhnya Hairul ini ke dalam kelas kita ini. Siap Bu, siap. Ya, ayo Ya, Bu. Widya. Widya, ayo. Semuanya taruh di depan. Sekarang masing-masing Ya. ujungnya dihadapkan ya. Ya, dihadapkan sesamanya. Jangan terlalu dekat ya, Iswari, jauh. Tidak Ya, mau sekarang- menjauh, Bu. Widya, jangan dipertemukan dulu Widya, ya dikasih jarak. Nah, sekarang dilihat ujung jarinya. Sudah? Dilihat ujung jarinya dengan kecepatan tinggi. Silahkan dipertemukan. Kecepatan tinggi, Iswari. Suka cepat-cepat, Bu. Pelan-pelan. Pelan itu enggak Kelewatan, Bu, kalau kecepat. Nah, Nggak bisa ketemu Bu. Tabrak dia. Ya, ada. iya, Aduh. iya. Iya, ketemu Bu. Luar biasa Ibu. Apa artinya ini Bu? Kalau ketemu? Ini artinya kalian fokuslah. Atau Oh, iya, kecepatannya betul. rendah itu. Ya, kalau kecepatannya tinggi tidak mungkin bisa ketemu. Ya, Iya. karena Nah, ini Bu. Nah, ketemu dia Bu. Fokus berarti saya. Bu. Iya, luar biasa Bu. ya itu ice breaking baru terpikir. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan C ya. Semoga ini arwahnya sudah pada kembali ke kelas ya. Pertanyaan C, silakan untuk kelompok Wayan. Wayan dan Iswari. Silakan Bukan pertanyaan. Iswari. Hmm? Iswari jawab. Oh, Iya, baik, Bu. Jadi pada tabung reaksi mana yang terbentuk gelembung gas paling banyak? Mengapa demikian ya? Jadi yang terbentuk gelembung gas itu paling banyak ada di tabung 1, Bu. Jadi Apa karena ya? pada tabung 1 itu dipastikan pada suhu yang netral. Karena enzim itu dia akan bekerja, enzim katalase ini ya, lebih tepatnya dia bekerja pada suhu yang netral, biasanya 7 sampai 8. Karena biasanya suhu yang tinggi itu dapat merusak enzim ya. Kalau rendah dia tidak aktif jadinya enzimnya. Bu. Iya, betul sekali. Ini masih terkait dengan pelajaran kita kemarin ya. Ya, Iya, Bu. justru kalau suhu pH-nya ataupun suhunya tinggi itu malahan tidak bisa bekerja tubuh enzim katalase ini. Begitu juga enzim yang lain, ya enzim yang lain juga sama, tidak akan bisa bekerja dengan baik dengan suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, pH-nya terlalu tinggi atau pH-nya terlalu rendah, terlalu asam atau terlalu basah. Baik, terima kasih Iswari dan Wayan. Ada yang ingin menambahkan kelompok lain?
Sama? Nggak ada, Bu. Oh iya, baik. Soal terakhir kalau gitu. Soal terakhir oleh kelompok Wilfrida. Nah, Ya, Wilfrida baik. dan Terima Marga. kasih Ibu Ya. atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Dari hasil percobaan yang kami amati, yang dapat kami simpulkan tentang kerja enzim ini atau sifat-sifat enzim, yaitu enzim bekerja spesifik dan kerjanya dipengaruhi oleh faktor pH dan suhu untuk dapat bekerja optimal, yaitu pH netral dan suhu ruangan, Bu. Demikian hasil diskusi kelompok kami, Bu. Oke, terima kasih Wilfrida. Kelompok Hairul ingin menambahkan kesimpulan dari percobaan kita pada pagi menjelang siang ini. Sudah pas, Bu. Sudah pas. Ya, pas ya. Sama. Ya. Berarti memang berdasarkan praktikum kita ini, kerja enzim itu dipengaruhi oleh faktor pH dan suhu. Nah, tadi dari hasil praktikum, kalian mungkin ada kesalahan atau apa ketika melakukan praktikum, ada kesalahan kah? Kita refleksi ya, pelaksanaan praktikumnya, apakah ada cairannya salah masuk atau kelebihan? Ada kok? Tidak ada, Bu Guru. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Luar biasa. Teliti-teliti semua ini ya, calon-calon ilmuwan ini. Kelas ini ya luar biasa. Kalau pinter-pinter begini berarti ini ada harapan buat bangsa ini ya, mempertahankan kemerdekaan ke depan ya. Karena walaupun zamannya sudah modern seperti ini, Ukraina dan Rusia itu kan saja bisa perang ya. Nah, sekarang kalau generasi bangsa cerdas seperti kalian ini, wah, Ibu jadi bahagia, berarti masa depan dipegang oleh generasi gemilang. Nah, baik. Bisa lulus Bu Guru ya? Iya bisa. Lulus. Iya. Baik. Ini untuk mengakhiri. Tadi kita sudah menyimpulkan bersama ya di soal keempat tadi oleh Wilfried, kita sudah menyimpulkan bahwa memang kerja enzim itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. 2 diantaranya adalah pH dan suhu yang kita coba tadi ya. Nah, baik. Ibu mengingatkan kepada masing-masing kelompok, nanti Ibu kirimkan link format laporan ya. Itu nanti kalian mengerjakan laporan sederhana terkait dengan hasil praktikum kalian. Karena waktu kita juga sudah terbatas ini, nanti Ibu akan kirimkan link evaluasi ya, ada 3 soal saja anak-anak. Untuk melihat bagaimana tadi hasil praktikum kalian dalam aplikasinya kalau kita kasih soal. Kemudian nanti ada juga refleksi, lembar refleksi. Nanti Ibu kirimkan di grup WA lagi ya. Baik. Ya, untuk mengakhiri. Nah, sebelum mengakhiri tepatnya, kita tadi membuka dengan kata positif. Nah, sekarang kita akan menutup juga. Biar kita ada yang bisa kita bawa pulang. Ya, kata positif ini semoga menular nanti ke orang tua kita, adik-adik kita ya. Sekarang Ibu minta Teresia 2 kata positif ya, jangan terlalu banyak. 2 saja. Kata positif untuk mengakhiri pembelajaran kita. Tetap semangat. Oh iya, bagus, tetap semangat. Putu. 2 kata positif Putu. Maju terus, Bu. Maju terus. Oh, 3 itu Putu. Maju terus, Bu. Ah, 3 Maju itu. terus saja. Oh, 3 juga. Wayan. 3 kata positif, Wayan. Senang, bahagia. Sedang 2 itu, Wayan. Senang, 3, bahagia, Wayan. semangat, Bu. Senang, bahagia, semangat, Bu. 4 kelebihan ya. Hairul. 5 kata positif, Hairul. Iya, 5, semoga Hairul. lulus, Bu. Semoga lulus. Berapa? 2 itu. Berapa? 5, Hairul. Berapa kata? 5. 5 ya. Iya. Ayo kita tunggu Biasanya Hairul. Ibu
pemarah, tapi sekarang Ibu ceria sekali gitu Iya. ya. Iya. Wah, ternyata selama ini Hairul menganggap ibu suka marah ya. Ya, padahal ibu sangat sayang semuanya. Ya, terima kasih anak-anak sudah membagi kebahagiaannya pada ibu hari ini. Ya, kita tutup pelajaran kita ini dengan sama-sama berdoa kembali. Semoga kita pelajaran tadi ya menambah kesyukuran kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita sudah diberikan fasilitas di dalam tubuh kita berupa enzim katalase yang membantu kita untuk menetralkan racun ya dari racun yang nanti bisa membahayakan kita. Dan semoga pembelajaran ini menambah keimanan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa mulai ya, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak ya. Silakan share kebaikan. Walaupun sebenarnya ketika kita diminta untuk mengucapkan satu saja kata kebaikan itu biasanya kata positif itu biasanya kita langsung blank. Nah, karena kita biasanya tidak terbiasa untuk menyebutkan satu kata positif. Jadi, mulai sekarang ketika ketemu siapa kita harus berusaha untuk mengucapkan satu kata positif saja. Biar raut wajah kita berubah, aura kita juga berubah ya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang, Bu. Bapak Guru. Ya. Oh.